Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, untuk ISG-nya breakdown support lagi ya. Padahal kemarin ISG-nya sudah bagus-bagus, bisa di atas 38 retracement. Namun ternyata hari ini ISG-nya breakdown support lagi. Oke teman-teman, langsung masuk menuju bahasan ya. Ini adalah kondisi dari ISG ya teman-teman. Kita bisa ngeliat dulu bahwa kemarin 6860 berhasil dilewati, namun demikian hari ini di breakdown support lagi ya di 6860. Bahkan ISG-nya hari ini sempat di bawah 6820. 6820 adalah MA200 ya. Low-nya hari ini di 6808. Untuk resisten dari ISG masih di 6860 ya, kemudian ada di 6887. ISG hari ini turun 35 poin atau 0,51%. Kalau kita lihat turunnya ISG ini karena hari ini dominasi dari saham-saham penggerak indeks. Ini banyak yang turun ya. BCA turun, kemudian BMRI, Telkom, kemudian ada TPIA, Astra International, BNI, Unilever. Yang bermain di area positif ada Brand, Bian, BBRI ya, kemudian AMMN. Kita refresh dulu. Oke, itu aja untuk saham-saham penggerak indeks. Nah, teman-teman, kemarin saya sampaikan ya, kalau Big Four Banking biasanya bergerak, itu Brand biasanya nggak bergerak. Nah, kebalikannya ketika Brand bergerak, Big Four Banking biasanya terkoreksi. Atau gini, ketika hari ini Big Four Bankingnya terkoreksi, ini yang menjaga indeks hanya Brand nih utamanya, sama AMMN. Ini masih cukup sering terjadi dan ini juga selalu saya hafalkan. Jadi hitungannya porto saya hari ini tidak begitu banyak terpengaruh dengan kondisi ISG yang turun karena saya mengasup Brand. Kemudian ada BRPT, walaupun BRPT hari ini turun ya. BRPT hari ini sempat naik. Namun demikian closingnya malah turun ya. Oke, baik teman-teman, kita lihat dulu untuk world market. Ini adalah kondisi market. Amerika masih naik tipis, Asianya turun ya. Kemudian Eropanya pada merah. Kita bisa cek dulu di sini. Ini adalah kondisi dari bursa Amerika. Masih naik tipis, Dow Jones, Nasdaq naik tipis juga, S&P 500 naik tipis, sedangkan ini Eropanya yang turun dalam, maksud saya Asianya yang turun dalam. Kemudian kita lihat dolar indeks mengalami kenaikan 2 hari ya, 2 hari. Kalau dolar indeks naik, biasanya marketnya turun. US 10 years bond-nya masih tetap. VIX kecemasan pasar memang masih turun. Biasanya kalau ini turun, marketnya adalah tidak terlalu cemas, cenderung hijau seperti itu kan. Kita lihat juga bursa Amerika masih hijau, VIX-nya juga masih, VIX-nya berada di area support. Namun demikian ini diperhatikan ya, sekitar 15,39 ini adalah area supportnya. Kemudian kita cek untuk harga terkait komoditas ya. Harga komoditas kita akan cek dulu. Nah, ini di berita hancur lebur harga batubara terendah 2,4 tahun terakhir. Nah, kita bisa ngelihat harga batubara memang mengalami penurunan. Kemudian harga emas ini mengalami koreksi ya. Ya, emas terkoreksi. Terus kemudian kita cek crude oil juga mengalami koreksi, breakdown support 80-an sekian, sekarang di 78, berapa, ini mengalami koreksi juga. Jadi harga-harga komoditas hitungannya pada mengalami koreksi. Jangan salah fokus ya teman-teman terhadap gambarnya. Kemudian CPO masih di kisaran sama, timah sedikit mengalami rebound, tapi overall ini harganya di situ-situ aja. Dan ini untuk nikelnya juga tetap. Jadi overall sebenarnya tidak ada yang naik dari komoditas-komoditas tadi karena rata-rata pada turun. Oke, terus kemudian kita akan cek dulu ya. Terkait
kita hari ini apa yang keluar ya? Pertumbuhan ekonomi kemarin sudah keluar. Oke, kita lanjutkan aja ke bahasan terkait saham ya, teman-teman. Bahasan terkait saham. Oke, baik teman-teman, hari ini overall saham-saham yang saya pantau pada merah semuanya ya. Petrosi aja hari ini yang bergerak naik ya, Petrosi. Nah, tadi sepertinya ada sekilas berita ya, teman-teman, kita cek dulu ya berita terkait ini tadi, Petrosi. Apakah ada kaitannya di sini? Nah, ini teman-teman, emiten Prayogo Cuan buka suara soal akuisisi Petrosi. Apakah terkait berita ini di mana PT RO cenderung naik terus ya? Teman-teman silakan baca sendiri. Saya juga beberapa hari ini memantau Petrosi tapi tidak punya barangnya ya, hanya memantau aja karena memang jarang banget masuk di Petrosi. Nah, ini overall watchlist yang saya lihat, saya punya ada beberapa, ini rata-rata merah semua teman-teman ya. Kemudian porto saya brand sama AMMN ya. Ini barang hafalan saya, brand sama AMMN biasanya bergerak inline dan nyatanya hari ini dia naik ya. Kemudian yang lainnya oke, nggak ada. Kalau kita lihat pergerakan secara umum hari ini, sektor-sektor secara umum adalah pada merah. Hari ini saya udah coba scanning, ini sangat sulit untuk mendapatkan saham-saham yang naik, even di sektor yang naik ya. Nah, ini dapatnya pun juga saham-saham yang saya juga jarang pakai ya, jarang saya jadikan watchlist. Dari sini hanya brand aja ya. Kemudian di properti paling CTRA, Pakuwon, non cyclical nggak ada ya. Memang hari ini sangat sulit untuk mendapatkan saham yang naik teman-teman. Hari ini sangat sulit untuk mendapatkan saham yang naik dan saham saya juga nggak mengalami perubahan, itu-itu saja. Sahamnya itu-itu aja ya. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akan update dulu aja untuk beberapa saham yang menurut saya menarik untuk diperhatikan ya. Ini masih kisarannya sama, nggak berbeda dengan yang kemarin. Pertama terkait perbankan, ini teman-teman BBRI hari ini hitungannya masih lanjut naik ya. BBRI masih ada target ke 5290 atau di 50 retracementnya, dimana hari ini BBRI justru asingnya tambah tebel. Ya, asingnya justru tambah tebel hari ini BBRI. Volumenya masih biasa saja untuk BBRI, volumenya tebel, ininya asingnya biasa aja. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sesi 2-an memang banyak yang hajar kanan untuk BBRI. Kita tengok berikutnya BMRI ya. Setelah BBRI kita cek BMRI. Ini tetap kepentok resistan ya. Di resistannya yang sama dengan kemarin sebenarnya di 5975. Untuk BMRI tetap kepentok resistan juga sama, asingnya masuk ya. Asingnya masuk walaupun kepentok resistan. Walaupun regionalnya tidak, hari ini kondisi tidak begitu bagus bursanya, tapi BMRI masih naik, BBRI tadi asingnya juga masih naik. Tapi ini overall masih banyak net sell-nya ya. Maksud saya sell at bid ya. Masih distribusi seperti itu. Oke, kemudian BBNI kita cek dulu. BBNI juga asingnya masih jualan teman-teman. Saya ngincer BBNI untuk di harga-harga yang ya mungkin tuh cukup reasonable ya. Nah, BBNI ini saya sampaikan, ini ada satu resistan di 38 retracement. Masih belum skenario 1 di 38 retracement di 5000 belum sampai ya. Jadi mungkin dia retracement dulu. Resistan berikutnya bisa juga dicek 5000 sampai 5075 ya. Kalau seperti ini kita lihat dulu supportnya, dia ada di sekitar 4880-an. BBCA sama mengalami retracement juga ya. Kondisi marketnya memang lagi belum ini ya, belum terlalu bagus hari ini.
Nah, terus untuk BBCA ini asingnya net sell ya, walaupun 3 hari sebelumnya, 4 hari bursa sebelumnya asingnya banyak masuk ya untuk ini. Oke, kemudian saham yang tadi saya sebut ya, yang Petrosi, hari ini asingnya net sell, volumenya biasa aja. Nah, ini masih naik ya teman-teman. Nah, kemarin kan sempat spike tuh tinggi, tapi terus koreksi. Beberapa lama ini akan testing di 50 retracement-nya lagi untuk Petrosi. Nah, kemudian brand ya teman-teman. Ini porto saya itu 50%-an berisi brand. Jadi saya nggak banyak trading hari ini. Beberapa hari ini nggak banyak trading karena memang nggak banyak kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan aja. Nah, ini brand saya masih pegang. Harusnya tadi trading tapi saya lagi nggak sempat. Saya tadi sempat masuk dan keluar di BRPT ya. Biasanya memang dua barang ini selalu ada di saya ya teman-teman. Ini brand saya masih pegang 50% dari porto sehingga porto saya hampir nggak terpengaruh di kondisi hari ini ya. Brand kita lihat dulu untuk kondisinya, asingnya net buy hari ini untuk brand. Tinggal kita cek dulu untuk ininya. Brand hari ini buy at overnya lumayan ya, di atas ya, hijaunya di atas yang merah. Sempat ada take profit sebentar sehingga harganya turun ya. Turun, yang di tengah-tengah ini turun ya, sempat, baru kemudian digas lagi. Nah, ini dominasinya 57% adalah buyer ya, 57% adalah buyer untuk brand. Oke, kemudian setelah brand adalah BRPT. Nah, BRPT hari ini sempat bagus pergerakannya ya. Hasilnya net sell hari ini. Volumenya masih biasa. Nah, BRPT ini catatan saya untuk BRPT teman-teman ya. Jadi sayang banget sebenarnya ini barang tadi sudah ngegas. Kenapa bisa demikian? Jadi dimungkinkan ini ada yang namanya resistant volume ya. Resistant volume itu orang-orang yang nyangkut. Karena di sini kan ada nih. Sebelumnya menjadi demand area, sebelumnya menjadi consolidation after flying ya. Setelah dia terbang, dia konsolidasi di sini. Nah, ini konsolidasi, terus kemudian pas koreksi lagi, ini dianggap orang sebagai satu area support. Jadi sini terbentuk satu demand area. Nah, demand ini ternyata jebol. Ya, ketika jebol, ngebentuk lagi satu demand lagi. Ini bisa menjadi supportnya dia. Dan ketika naik, itu yang semula di sini menjadi demand, menjadi support, banyak orang yang beli di sini, dia keluar. Kenapa? Mengamankan modalnya. Masuk lagi ke daerah demand lagi, kebentuk lagi, orang beli lagi, masuk lagi, dan kemungkinan masih ada resistan volume. Atau orang-orang nyangkut di posisi-posisi yang saya lingkarin ini, sehingga ketika harganya sentuh harga itu, orang cenderung akan untuk exit dulu mengamankan modalnya. Ini yang disebut sebagai resistan volume. Jadi resistan volume itu tergantung seberapa besar yang mau menghajar resistan volume itu. Kalau resistan volumenya jauh lebih besar, maka harga masih akan turun, masih akan diguyur ya. Kecuali yang hajar kanan lebih besar ya, itu bisa membobol blokade dari resistan volume tersebut. BRPT kita cek ya. Nah, ini masih banyak yang jualannya. Awal-awal kan naik nih. Jadi awal-awal naik ini saya jualan teman-teman. Saya jualan. Baru nih, ketika hijaunya naik, hijaunya di atas tuh ininya juga naik. Artinya banyak yang hajar kanan. Namun demikian ternyata terus ada yang jualan. Jadi ya mau nggak mau turun karena volume jualannya adalah lebih besar ya, lebih besar daripada yang mau beli. Baik, kemudian kita cek ke TPIA, ini masih mengalami retracement ya. Nah, retracement mungkin kita bisa tarik retracementnya dari tren terdekat. Dari sini nggak bisa, dari tren yang paling bisa dilihat hanya di sini. Jadi supportnya dia itu yang teman-teman bisa perhatikan 2880 ya. Karena nanti kalau dia break dari 2880 terbuka target ke kalau break dari 2880 itu terbuka target ke 2766 untuk TPIA.
Hari ini asingnya net sell sedikit, volumenya masih biasa aja. TPIA terjadi retracement. Bagaimana kondisinya? Buy overnya dari TPIA. Kita cek TPIA. Nah, ini memang lagi banyak yang jualan ya. TPIA memang lagi banyak yang jualan. Nah, kita cek JSMR. JSMR tuh hari ini sempat tinggi, teman-teman. Ya, sempat tinggi, namun demikian, nah ini turun. JSMR. Nih, asingnya justru masuk besar untuk JSMR ini. JSMR kita cek. Nah, ini di awal-awal dia ngegas, tapi ini ya, ini naiknya ini itu adalah ketika hijaunya masih oke ya, ketika mulai banyak yang jualan, yang merah ini artinya jualan, sell at bid, jadinya turun dia ya. Ini juga kita bisa ngelihat 58% seller, artinya sellernya mendominasi transaksi untuk JSMR ya. Kemudian Indosemen Tunggal Prakasa, teman-teman, kemarin saya bahas bareng SMGR ya. Hari ini net sell asingnya volume sedikit di atas rata-rata. Untuk INTP justru hari ini sebenarnya kenceng, hampir sampai di 50 retracementnya di sini. Namun sayang balik arah juga ya. Untuk INTP sayangnya juga dia balik arah juga. Nah ini, namun ketika dia mengalami closingnya berbentuk hammer tadi ya, closingnya hammer seperti ini, ternyata masih banyak yang hajar kanan ya, masih banyak yang hajar kanan nih teman-teman. Di sini 52% buyer ya, nggak begitu signifikan sih. Kita cek SMGR ya. SMGR hari ini kok nggak kemana-mana ini, tapi banyak yang jualan nih. Sell at bid-nya lebih besar. Ini untuk JSMR tuh SMGR tuh kemarin kan naik tinggi. Hari ini dia nggak kemana-mana ya. Oke lah, dia nggak kemana-mana. Pas stay di 50 retracement-nya dia ya teman-teman. 50 retracement-nya dia. Nah overall hari ini banyak saham-saham yang kembali turun ya teman-teman. Adaro kembali retracement, ITMG ya. Sama juga masih belum di tempat. PTBA masih sama. Kemudian kita cek juga untuk auto, masih jalan di tempat juga. DRMA yang kemarin sempat naik beberapa hari yang lalu ini volatil ya. Ketemu 50 retracement balik arah ya. Ini lingkaran saya yang saya bahas sebelumnya. Ketemu 50 retracement balik arah, DRMA. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Hari ini untuk kondisi IHSG-nya ya, itu adalah kembali loyo ya. Saham-saham pilihan ya hampir tidak ada gitu. Tapi setidaknya saham-saham yang saya bahas tadi, saya nggak banyak berganti-ganti saham. Saham yang saya bahas tadi atau saham dalam kondisi marketnya nggak bagus, saham bagus apapun dia akan turun ya. Justru itu adalah merupakan satu kesempatan untuk kita untuk bisa ya istilahnya mungkin nggak saya dapat barang gitu ketika dia terkoreksi, karena pas naik juga susah untuk dapat barang kan gitu. Nah tinggal kita pilih ya saham-saham mana yang menurut teman-teman bagus dari yang saya bahas tadi. Silakan berikan komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.